Di tengah malam, ketika lampu dimatikan dan manusia terlelap dalam tidur, ada makhluk kecil yang diam-diam keluar dari persembunyiannya. Ukurannya hanya beberapa milimeter, tubuhnya pipih dan hampir tidak bersuara. Namun kehadirannya bisa membuat satu rumah gelisah selama berbulan-bulan. Inilah kutu kasur, serangga kecil yang dalam dunia ilmiah dikenal sebagai Saimek lectularius. Meski ukurannya kecil, reputasinya sangat besar. Di banyak kota di dunia, investasi kutu kasur bahkan menjadi masalah serius yang sulit dikendalikan. Pertanyaannya, bagaimana makhluk sekecil ini bisa hidup berdampingan dengan manusia sejak ribuan tahun? Dan mengapa mereka begitu sulit diberantas? Kutu kasur adalah serangga penghisap darah dari keluarga Saimidae yang termasuk dalam ordo Hemiptera. Kelompok serangga yang memiliki alat mulut khusus untuk menusuk dan menghisap cairan. Spesies yang paling dikenal secara global adalah Saimek lectularius. Sementara di wilayah tropis seperti Asia Tenggara sering ditemukan kerabat dekatnya yaitu Saimek hemipterus. Kedua spesies ini memiliki kebiasaan hidup yang hampir sama, yaitu bersembunyi di dekat tempat manusia beristirahat dan keluar pada malam hari untuk menghisap darah sebagai sumber nutrisi utama. Secara fisik, kutu kasur memiliki tubuh yang sangat khas. Panjang tubuhnya biasanya sekitar 4 hingga 7 mm, kurang lebih sebesar biji apel kecil. Tubuhnya pipih dan berbentuk oval dengan warna coklat kemerahan yang bisa menjadi lebih gelap setelah mereka menghisap darah. Bentuk tubuh yang pipih ini memberi mereka keuntungan besar. Misalnya seperti mereka dapat menyelinap ke celah yang sangat sempit, bahkan hanya setebal kartu kredit. Karena itulah kutu kasur sering bersembunyi di lipatan kasur, celah rangka tempat tidur, sambungan kayu, retakan tembok, bahkan di balik wallpaper atau soket listrik. Siklus hidup kutu kasur termasuk sederhana tetapi sangat efisien. Seperti kebanyakan serangga dalam kelompok Hemiptera, mereka mengalami metamorfosis tidak sempurna. Siklus hidupnya dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi nimfa, dan akhirnya berkembang menjadi individu dewasa. Telur kutu kasur sangatlah kecil, berwarna putih susu dengan ukuran sekitar 1 mm, sehingga seringkali hampir tidak terlihat dengan mata telanjang. Seekor betina dewasa dapat menghasilkan ratusan telur selama hidupnya. Biasanya menempelkan telur-telur tersebut di celah sempit yang aman dari gangguan. Setelah sekitar 1 hingga 2 minggu, telur akan menetas menjadi nimfa. Nimfa kutu kasur terlihat seperti versi mini dari individu dewasa, namun ukurannya jauh lebih kecil dan warnanya lebih pucat. Dalam tahap ini, nimfa harus menghisap darah untuk dapat tumbuh dan berganti kulit. Mereka akan melewati sekitar 5 tahap pergantian kulit sebelum akhirnya mencapai ukuran dewasa. Dalam kondisi lingkungan yang hangat dan tersedia sumber darah, seluruh siklus dari telur hingga dewasa dapat selesai dalam waktu sekitar 1 hingga 2 bulan. Salah satu kemampuan paling luar biasa dari kutu kasur adalah ketahanannya terhadap kelaparan. Individu dewasa dapat bertahan hidup tanpa makan selama berbulan-bulan, bahkan dalam beberapa kasus hampir 1 tahun. Kemampuan ini membuat mereka sangat sulit diberantas. Ketika sebuah rumah tampak kosong atau bersih dari aktivitas manusia, kutu kasur dapat tetap bersembunyi dan menunggu hingga ada inang baru yang datang. Perilaku makan kutu kasur juga sangat spesifik. Mereka biasanya aktif pada malam hari, terutama menjelang dini hari ketika manusia berada dalam fase tidur paling nyenyak. Dengan alat mulut yang berbentuk seperti jarum, kutu kasur menusuk kulit manusia dan mengisap darah selama beberapa menit.
Selama proses ini, mereka juga menyuntikkan zat kimia yang bersifat anestesi ringan dan antikoagulan. Zat ini membuat gigitan seringkali tidak langsung terasa, sehingga korban biasanya baru menyadari adanya gigitan setelah bangun tidur. Bekas gigitan kutu kasur biasanya muncul sebagai bentel kecil kemerahan yang terasa gatal. Pada beberapa orang, reaksi ini bisa ringan, tetapi pada orang lain bisa menjadi cukup parah dan menyebabkan peradangan atau alergi kulit. Gigitan kutu kasur juga sering muncul dalam pola berderet atau berkelompok di area kulit yang terbuka seperti lengan, kaki, leher, atau punggung. Meskipun mereka menghisap darah manusia, hingga saat ini penelitian ilmiah menunjukkan bahwa kutu kasur tidak dikenal sebagai penular penyakit utama, seperti halnya nyamuk atau kutu tikus. Namun, bukan berarti mereka tidak berbahaya. Investasi kutu kasur dapat menyebabkan gangguan kesehatan tidak langsung, seperti gangguan tidur kronis, stres psikologis, kecemasan, hingga infeksi kulit sekunder akibat garukan pada bekas gigitan. Selain dampak kesehatan, kutu kasur juga memiliki dampak sosial dan ekonomi. Banyak hotel, penginapan, dan rumah tinggal harus mengeluarkan biaya besar untuk mengendalikan investasi serangga ini. Di beberapa kota besar di dunia, keberadaan kutu kasur bahkan dianggap sebagai salah satu masalah hama perkotaan yang paling sulit dikendalikan. Namun, jika dilihat dari sudut pandang ekologi, kutu kasur tetap merupakan bagian dari jaring kehidupan di alam. Mereka adalah salah satu contoh serangga parasit yang berevolusi untuk memanfaatkan mamalia dan burung sebagai sumber makanan. Dalam ekosistem alami, kerabat kutu kasur sebenarnya banyak yang hidup di sarang burung, kelelawar, atau hewan liar lainnya. Manusia menjadi inang utama mereka, kemungkinan sejak ribuan tahun lalu, ketika nenek moyang manusia mulai tinggal di gua yang sama dengan koloni kelelawar. Dalam rantai makanan, kutu kasur juga tidak sepenuhnya bebas dari predator. Beberapa jenis laba-laba, semut, dan serangga predator lain dapat memangsa mereka jika ditemukan di lingkungan rumah. Meski begitu, karena ukuran kecil dan kemampuan bersembunyi yang sangat baik, mereka jarang menjadi sumber makanan utama bagi predator tertentu. Kemampuan kutu kasur menyebar juga cukup unik. Mereka tidak bisa terbang dan tidak bisa melompat seperti kutu pada hewan peliharaan. Penyebaran mereka biasanya terjadi melalui perpindahan pasif, misalnya menempel pada pakaian, koper, tas, atau perabot yang dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Karena itulah investasi kutu kasur seringkali berpindah melalui perjalanan manusia, penginapan, atau barang bekas seperti kasur dan juga sofa. Di era modern, kutu kasur kembali menjadi perhatian global karena beberapa populasi telah menunjukkan resistensi terhadap berbagai jenis insektisida. Artinya, bahan kimia yang dulu efektif untuk membasmi mereka, kini tidak selalu bekerja dengan baik. Hal ini membuat pengendalian kutu kasur memerlukan pendekatan yang lebih kompleks, seperti kombinasi pembersihan lingkungan, penggunaan panas, serta pengendalian kimia yang tepat. Pada akhirnya, kisah kutu kasur adalah pengingat bahwa ukuran kecil tidak selalu berarti dampak yang kecil. Dengan tubuh hanya beberapa milimeter, serangga ini mampu mempengaruhi kesehatan, kenyamanan, bahkan ekonomi manusia. Mereka adalah contoh nyata bagaimana organisme kecil dapat beradaptasi secara luar biasa terhadap kehidupan manusia. Dan meskipun sering dianggap sebagai hama yang menjijikan, kutu kasur tetaplah bagian dari keragaman hayati di planet ini. Mereka menunjukkan betapa kuatnya proses evolusi dalam menciptakan makhluk yang mampu bertahan hidup dalam kondisi yang sangat bergantung pada manusia. Namun satu hal yang pasti, selama manusia masih tidur di tempat yang hangat dan nyaman, kemungkinan besar kutu kasur akan selalu berusaha menemukan cara untuk ikut tinggal di sana.